Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Alhamdulillah la syarikalah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ala sa'iri nikmatillah. Alhamdulillah adada khalqih, midada kalimati, ridha nafsih, zinata arsyih. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Nikmat keimanan, keislaman, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiyah, nikmat rezeki, punya anak, istri yang soleh dan solehah, sehat-sehat, diberikan juga rumah, kendaraan, disehatkan jasmani kita, dan disehatkan seluruh jiwa raga kita, akal kita berpikir, jantung kita berdetak, dan semua itu adalah pemberian yang sangat banyak dari Allah yang tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita bahas pada kesempatan ini adalah bagaimana kita supaya bisa sukses di dunia dan di akhirat. Hal-hal yang membawa kita sukses. Ada beberapa hal baik dalam Islam, spiritual modern maupun dalam hukum energi. Kadang-kadang sebahagiannya dimasukkan ilmu neuroscience. Ada beberapa hal yang membuat manusia ini sukses. Yang pertama adalah syukur. Manusia yang selalu bersyukur, maka dia sesungguhnya telah menarik nikmat-nikmat Allah. Dulu kita sebut di semesta ini ada hukum alam, ada hukum semesta. Dan hukum semesta ini hampir menyeluruh sebenarnya ya. Dia tidak melihat agama kita gitu ya. Misalnya api membakar. Kita letakkan tangan kita di atas api itu dibakarnya aja gitu. Dia nggak tanya kita itu Islam atau enggak. Nggak ada api itu, ini orang beriman gak usah dibakar, ini orang kafir bakar aja, nggak begitu ya. Jadi di dunia ini sifat api itulah yang disebut sunnatullah, termasuk hukum energi. Salah satu hukum energi yang diciptakan Allah itu adalah la in syakaratum la azidannakum wa la in kafaratum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur maka aku akan tambah nikmat. Kalau kamu kufur, maka yang kita peroleh kesulitan, siksa azab Allah sangat pedih. Maka orang yang paling banyak bersyukur tentu akan menjadi orang yang paling bahagia. Bapak Ibu, cobalah perhatikan bagus-bagus. Pertama kali kita hidup, bergerak dari kematian kecil, bangun tidur. Apa yang diajarkan Nabi kepada kita? Begitu kita bangun, kita diperintahkan baca doa. Doanya apa coba? Alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Jadi kehidupan kita itu sebenarnya dimulai dari bersyukur. Apalagi bangun tidur. Bangun tidur itu orang-orang neuroscience menyebut dalam spiritual modern juga, otak kita berada dalam gelombang alfa. Dalam spiritual Islam, otak kita masih terhubung ke alam malakut, alam jabarut, dekat dengan frekuensi ketuhanan, wilayah jat gitu ya. Karena masih kosong dia, belum ada isinya. Maka bangun tidur bersyukur, ambil wudhu, tahajud. Dan tahajud itu
Itulah yang disebut Al-Ghazali, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Kata Al-Ghazali, yang dimaksud turun ke langit di dunia itu ditakwilkan beliau, Allah itu seperti membuka hijab-hijabnya sehingga kita itu merasa dekat kali sama Allah Ta'ala gitu. Jadi tahajud itu sangat membantu kedekatan hati rasa kita ke Allah. Maka ketika kita bangun tidur, nggak boleh ngingat yang jelek-jelek. Rusak nanti Pak. Kalau anak-anak kita jangan kasih main HP, main game. Itu rusak nanti. Nggak bisa dia melupakan game. Masuk nanti ke alam bawah sadar dia. Kalau masuk ke alam bawah sadar, 80% hidup kita ini dikendalikan alam bawah sadar. Kita akan rusak kalau ngingat jelek-jelek. Jadi ingat yang baik-baik, setelah bersyukur, minta yang baik-baik ke Allah, bayangkan yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Mohon maafnya lagi kalau kita misalnya lagi anak muda, lagi putus cinta, atau suami istri baru bercerai, tidak usah ingat-ingat mantan. Bangun tidur, mau tidur, jangan ingat mantan, nanti nggak bisa lupa, makin rusak nanti kolbunya. Ya. Karena dia masuk itu kalau bawah sadar. Jadi mau tidur itu sama, kita pada frekuensi alfa 5-15 menit. Bangun tidur juga gitu. Jangan ingat yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Nanti masuk kalau bawah sadar, maka yang buruk narik itu. Secara hukum neuroscience, hukum energi. Maka ketika kita bangun, syukur. Dan bagaimana supaya kita gampang bersyukur? Ingat yang baik-baik saja nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Nah, inilah yang saya sebut dengan istilah manajemen berpikir. Orang barat bilang pikiranmu menentukan hidupmu. Kenapa? Kalau kita selalu positive thinking, hati rasa kita juga selalu bagus. Hati rasa positive thinking itu bermainnya zon. Ana inda zonni abdi bi. Kalau kita rinci begini, kita ini hidup menjalani takdir. Takdir kita itu diliputi oleh apa? Oleh hukum-hukum energi. Salah satu hukum energi itu dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan, sangka. Maka muncullah innamal amalu binniat. Orang sukses itu kalau niatnya fokus, ya Allah aku mau dapat ridhomu, ya Allah aku mau ini, fokus dia, innamal amalu binniat, ketemu, dapat itu. Karena zon itu juga adanya di kolbu, adanya di pikiran. Nah, itu bermain. Disitulah penentukan kita, takdir kita menjalani hidup sukses atau gagal. Sangat berpengaruh kepada pikiran dengan perasaan. Ana inda zonni abdi bi. Saya sesuai dengan sangka hambaku. Jadi situlah permainan takdir. Makanya hati-hati, jangan suka berpikir yang jelek. Yang dipikirkan dimasukkan ke hati yang baik-baik aja. Supaya apa? Supaya hati kita itu bersih. Kalau hati kita bersih, maka dia narik energi yang baik-baik. Kalau pikiran kita positif, baik-baik, tahu kita dia jahat, dekati kita. Tapi kita pikirannya positif aja. Nah, nanti dia berubah sendiri. Yang dekat sama kita itu gitu. Ya kan kalau bahasa kita misalnya gini Bapak Ibu. Dia kan lama-lama bingung nih. Ini kawannya aku sering bohong sama dia, tapi dia jujur aja, baik aja sama aku. Lama-lama malu sendiri dia kan, berubah dia. Nah, ini hukum energi. Ya. Jadi sering-seringlah bersyukur, sering-sering berpikir baik sangka, supaya kita gampang syukur. Ya ingat-ingat, rasakan nikmat Allah. Nggak usah lihat yang kekurangan kita, nggak usah lihat kekurangan. Kalau kita lihat kekurangan, nanti kita sering mengeluh. Kalau mengeluh, ya adanya negatif. Kalau ada negatif, narik kesulitan lagi. Makin susah kita hidupnya. Ya, nah, ini harus dipahami Pak. Lebaran yang lalu, saya dengan salah satu guru kita jalan darat silaturahmi. Beliau juga baru beli mobil baru. Kita jalan Sumatera sampai ke Pulau Jawa, Surabaya. Sekalian ziarah sebagian makam wali. Jalan-jalan tempat saudara-saudara beliau dengan jemaah-jemaah. Hampir tiap malam kita nginap. Nah, sampai Pekanbaru kita nginap di salah satu rumah jemaah yang dalam tanda kutip dari sisi harta sukses, gitu ya. Lalu jemaah ini kumpul lah sebahagian yang di Pekanbaru. Mereka dialog, saya dengerin aja.
Yang satu cerita dia susah kali hidupnya, ini baru mau sembuh, udah berbulan-bulan sakit, ini baru mau sembuh. Yang satu lagi cerita di ekonominya bagaimana usahanya sukses. Setelah mereka cerita diskusi, lalu mereka tanya ke saya, Ustadz, kalau menurut Ustadz, kenapa kawan kita ini susah katanya? Nah, dijawab dia sendiri, kalau menurut saya Ustadz, beliau ini hidupnya susah karena dia manajemen berpikirnya salah katanya. Manajemen mikirnya salah. Saya bilang benar. Pikiran itu yang buat susah. Dari ceritanya kita tangkap, dia dimanapun dia kerja, setiap orang ngejek dia masukkan ke hati, setiap orang bully dia masukkan ke hati. Jadi hati ini ibarat kotoran dicampakkan ke kita tampung, masukin ke hati, overthinking, sampai rumah dipikirin. Akhirnya susah, akhirnya sakit-sakitan berbulan-bulan. Sampai dia berdoa, saya Ustaz ngomong sama Allah gini, coba aneh kan ngomong dia. Saya berdoa sama Tuhan, ya Allah, kenapalah susah kali hidupku ini. Kemana-mana aku kerja diejek, dibully, ada aja ngejek bully aku katanya. Aku kan bukan nabi, bukan rasul, kenapa berat kali cobaan gue? Coba, saking overthinkingnya dia. Dia pikir cobaan itu setara dengan cobaan nabi, kan gak betul kan? Dia melebih-lebihkan, overthinking namanya. Ya. Kalau yang satu lagi, kalau saya nggak begitu Ustaz katanya, yang banyak hartanya, duitnya kan, rukonya tingkat 4, lantai 4. Kalau saya Ustaz, ketika saya ajak orang bisnis, kau penipunya kau, gini-gini nggak bisa kau dipercaya, ya udah saya skip aja, saya cari yang mau aja katanya. Makanya sekarang ini Ustaz, ini banyak ini rokok ini barang ini titipan orang semua, ini banyak nih, miliaran. Tapi saya punya prinsip amanah, nggak akan hilang uang orang, harta orang di tangan saya katanya. Saya jaga. Jadi banyak sekali yang nitip ke saya katanya. Dari tak punya modal saya jadi banyak dapat untung. Katanya. Dan kalau saya orang ngejek-ngejek, saya nggak percaya, saya skip aja, saya nggak masukin ke hati. Nah, jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ya perhatikan sajalah dalam hidup kita. Di rumah kita, keluarga kita, tetangga kita, orang yang overthinking selalu mikir buruk sangka, selalu memasukkan yang jelek-jelek kalau matinya, dia akan susah hidupnya, menderita. Ya seperti tadi itu. Ya. Karena yang ketika orang ngejek kita itu, membuli kita itu sebenarnya dia ngelemparin kotoran. Loh, kotoran dilempar kok kita telan? Harusnya kotoran dilempar ya dibuang kan? Jangan lempar ke hati. Kotoran itu tempatnya jangan di kolbu. Diparet tuh comberan buang. Nggak usah masukin ke hati bahasanya. Baru kita selamat. Inilah yang dibahasakan Allah dalam Quran sebenarnya ada. Ibadur Rahman alladzina yamshawna fil ardi 'alal ardi hauna. Hamba Ar-Rahman, hamba Allah yang Rahman itu kalau mereka berjalan di atas bumi, mereka itu dengan rendah hati, hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna, kalau ada orang jahil membuli mereka, ngejek-ngejek, caci maki, qalu salama, mereka berjalan berlalu aja, enggak diopeni gitu, enggak dimasukin ke hati. Qalu salama, mereka hanya mengatakan kata-kata yang menyelamatkan. Ya udah, kamu enggak percaya enggak apa-apa, nanti saya cari yang lain. Nah, gitu lah. Enggak usah direspon. Wah, kamu curiga aja sama orang, kamu yang bandit, kamu yang enggak bisa percaya. Tengkar lagi kan. Enggak usah direspon. Ya, jadi berkelahi. Ya udah, kamu nggak percaya sudah, nanti saya cari yang lain, gitu aja. Jangan dimasukin ke hati. Nanti kita makin susah. Semakin kita masukin ke hati, kita semakin kotor hatinya. Lama-lama hati kita membusuk. Maka hati yang pendendam, selalu ingat keburukan orang itu sebenarnya hati yang akan cepat atau lambat akan menjadi busuk akhirnya. Dan itu membahayakan. Akhirnya kita sendiri yang sakit, jantungan segala macam, ya kan? Nauzubillah. Yang kedua Bapak Ibu, ikhlas, lapang dada. Energi ikhlas ini besar sekali, ya. Maka kalau dalam matematika Allah tuh nggak bisa kita kaji. Ya. Kadang Allah membalas 1 dikali 10, kadang dikali 70 lagi, udah kali 10 kali 70 lagi. Nah, nanti dikasih 700 lagi, kadang dikali 1000, kadang bighairi hisab, nggak ada hitungannya. Nah, jadi kalau kita kerja ikhlas, apapun yang kita kerjakan ikhlas, nanti sawabat dunianya, balasan dunianya ada, sawabal akhirahnya pun ada.
Saya sering bilang gini ke diri saya, terutama ke jemaah-jemaah saya. Bapak Ibu, kalau saya katakan begini, sebenarnya Islam ini datang, buat apa dia datang hadir ke bumi, agama Islam ini? Kalau saya memahami, Islam ini hadir untuk menawarkan surga ke kita. Ditawarkannya surga dunia, surga akhirat. Ya kan? Percaya nggak? Masa udah beragama punya Allah malah hidupnya centang perenang, hidupnya nggak jelas, susah aja, ya, menderita aja hidupnya, kan nggak betul. Agama ini hadir bukan untuk buat orang sengsara. Mana ada orang mau beragama kalau sengsara beragama? Nah, maka agama ini menawarkan surga, surga dunia, surga akhirat. Saya ulang-ulang, isi surga itu apa? Isi surga itu adalah tenang, damai, bahagia, terus berkelimpahan. Surga itu semuanya ada. Minimal apa yang kita inginkan ada dia. Itulah surga kan? Nah, tambah satu lagi bidadari, pasangan hidup atau istri yang soleha, itu isi surga. Maka kalau kita sudah dapat itu sebenarnya kita sudah masuk surga dunia. Maka di dalam hukum energi yang dikaji oleh Power and Pouch itu yang kemarin saya sebut David Hawkins, ini sering diulang-ulang karena ilmunya sangat bermanfaat. Orang yang hidupnya selalu dalam keadaan optimis, percaya, ini energi positif semua. Percaya, yakin, optimis, ya. Membuka diri terus berpikir gimana solusinya nih. Ini energi positif nih. Naik lagi, cinta, hormat sama orang, tenang, damai. Nah, orang yang hidupnya dalam posisi energi positif begini, ini hidupnya bahagia. Tingkat kebahagiaannya 100%, tingkat kriminalitasnya 0%, dan tingkat penganggurannya 0%. Itu hasil penelitian beliau. Jadi dalam bahasa Islamnya, kalau kita hidup tenang, damai, bahagia, hidup tenang, damai, optimis, yakin, percaya, maka energi kita semuanya positif, dan itu kita sebenarnya sedang berada di frekuensi sorga. Kalau bahasa saya, sorga itu punya frekuensi. Apa yang kita rasakan, frekuensi itu apa? Frekuensi itu dihasilkan dari vibrasi, getar. Getar itu dihasilkan dari rasa yang hidup, yang aktif dalam diri kita, dalam kolbu. Kalau kita selalu optimis, itu positif, rajin, percaya, yakin sama Allah. Kemudian kita memahami, berpikir. Kita ini kan, mohon maaf Bapak Ibu, kenapa kita Indonesia ini banyak mengalami kemunduran, terutama dari banyak bidang lah, terutama dari bidang ekonomi, sains, teknologi, ini mundur. Kalau saya membahasakan, kita ini banyak yang menggunakan energi negatif. Apa itu? Diawali dari malas. Malas kerja, malas mikir. Sampai-sampai dulu profesor kita pulang dari Amerika, dia ngomong, orang Amerika cerita katanya. Apa itu Prof? Mereka bilang, kalau kalian operasi otak, ambillah otak orang Indonesia. Loh kenapa Prof? Otak orang Indonesia masih banyak yang orisinal, belum dipakai katanya. Belum pernah pakai katanya. Coba, nakal juga orang Amerika dia. Iya. Kenapa? Di Indonesia ini banyak otak yang belum dipakai katanya. Artinya nggak berpikir keras. Padahal berpikir keras itu energinya positifnya sampai mencapai 400. Kalau bahasa David Hawkins. Barat itu mereka berpikir keras, optimis, berpikir keras, mencintai lingkungan. Makanya kalau kita ke Australia bersih-bersihnya itu Melbourne itu. Saya pertama kali ke sana 2010 kaget saya, ya Allah, rupanya ada kota yang begitu bersih begini. Ya. Kemana-mana kita bersih rapi, ke hutannya bersih rapi, ke kampusnya apalagi, di tengah-tengah jalan pasarnya bersih rapi, nyari sampah susah. Lautnya juga bersih rapi, nggak ada baunya, paretnya juga, ya Allah, lautnya di tengah-tengah kota gitu, bisa bersih. Coba kita lihat laut Jakarta itu, atau paret Jakarta itu, baunya minta ampun kan. Karena kita pakai energi negatif, pemalas, malas mikir. Ya kapan kita mau maju? Sampai saat ini kan kita lihat motor kita ini buatan sendiri atau buatan luar negeri? Motor buatan Jepang, Cina, Jerman, mobil apalagi. Bapak Ibu percaya nggak? Dari 285 juta umat Islam, katakan saja 100
juta, 180 juta yang dewasa, percaya nggak 180 juta ini bodoh semua, goblok semua Indonesia? Percaya nggak? Enggak lah, menghina sekali. Nggak percaya kita kan? Kenapa? Di Boeing 737 Amerika banyak itu orang Indonesia kan yang merakit pesawat. Coba mikir apa yang salah di negara kita ini. Jangankan buat mobil, buat motor aja kan nggak bisa. Begitu naik dolar, beli spare partnya lagi keluar. Naik dolar terpukul lah gitu, terpuruk lah ekonomi. Kenapa? Karena kita nggak bisa mandiri. Kenapa nggak mandiri? Nggak berpikir keras, nggak menggunakan energi positif kalau bahasanya. Jadi susah suksesnya. Ciri-ciri orang sukses tuh kalau bahasa David Hawkins ini, ya dia selalu memberdayakan diri, optimis, percaya diri, yakin sama Tuhan, ya. Kemudian dia love, mencintai, hormat sama manusia, kemudian hidupnya tenang, damai. Itu sukses. Ini kalau energi ini berkelanjutan dalam diri kita bakal sukses gitu. Tapi kalau pemalas, suka benci, iri, dengki, suka merendahkan orang lain, takut, asal mau bisnis, nggak usah lah, nanti kita rugi, nggak usah lah, mental block, nanti rugi, nggak usah lah, nggak. Asal mau diajak berkarya bisnis, nggak usah lah, yuk kita bisnis yuk properti, nggak usah lah, takut rugi. Orang begini nggak bisa maju. Kenapa? Energi negatif, penakut. Yang maju itu yang optimis, pemberani. Jadi harus paham kita sebenarnya mana yang energi positif, yang dalam Islam disebut dengan oleh Al-Ghazali sifat-sifat mahmudah, sifat terpuji. Nah, jangan dipakai sifat yang tercela, majmumah, jangan dipakai energi negatif kalau bahasa baratnya. Mereka mengkaji, Pak. Ya. Sampai-sampai kadang kayak kaget-kaget juga lah kita ya. Seperti pemilik Microsoft, orang terkaya Amerika itu siapa namanya? Bill Gates ya. Beberapa bulan lalu kan kaget kita. Dia tulis di koran itu, di berita Oprah itu, nanti aku kalau mati, aku tidak mau meninggalkan, aku tidak mau bawa harta. Aku pingin kalau aku mati hartaku sudah didonasikan ke seluruh manusia masyarakat ini. Coba, itu Bill Gates. Amalan siapa dipakainya? Amalan Abu Bakar, ngimpakkan seluruh harta untuk umat. Ternyata dia menjadi orang terkaya di dunia dengan amalan sedekah. Nah, itulah yang bahasa ulama kita kadang-kadang, bahasa Muhammad Abduh, sapartu ila biladil ghurub fawajadtu islaman walam ajid muslim. Wa sapartu ila biladil Islam fawajadtu musliman walam ajid islaman. Aku jalan-jalan ke barat, kulihat ajaran Islam itu diamalkan orang. Orang-orang barat tuh banyak kaya dengan cara filantropi, cara sedekah. Mereka bekerja keras, optimis, sedekahnya pun kuat. Kita sedekahnya pelit, berpikirnya kerasnya pelit, sedikit mikirnya, optimisnya juga dikit. Nah, itulah yang dikatakan Muhammad Abduh. Makanya kaget dia dilihatnya kemajuan barat itu, kok bisa begini barat. Ternyata mereka menggunakan energi positif tadi ya. Nah, sebenarnya itu Bapak Ibu, kalau bahasa Imam Syafi'i, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau menguasai dunia dengan ilmu, siapa yang menguasai akhirat dengan ilmu. Ilmu dunia, ilmu umum kuasai, sains teknologi kuasai. Coba lihat Iran tuh. Kaget kita kan, ada 12 sekarang perjanjian diterima Amerika. Salah satu Irannya itu di berapa ribu triliun itu, 5.000 triliun lebih kan disepakati Amerika untuk ke Iran. Saking kuatnya teknologinya, dia berani lawan Amerika. Nah, itu baru benar Islamnya. Walaupun dalam sisi akidahnya yang kita belum bisa terima karena Syiahnya itu kan. Tapi dari segi saintifiknya, dunianya, fa'alaihi bil ilmi. Wanita-wanita juga jago main nuklir kan. Kita jangankan main nuklir, buat rudal aja pun nggak nampak, nggak tahu kita siapa yang bisa buat rudal di Indonesia ini. Rudal aja pun, ya Allah. Padahal kalau kita mau jujur, ketika Nabi Allah mengatakan wa'idullahu mastata'tum min quwwah, persiapkanlah kekuatan yang kamu punya. Apa kekuatan ya Rasulullah? Arimaya mana? Kekuatan waktu itu memanah, bunuh jarak jauh. Nah, apakah panah masa Rasul itu dibuat sendiri atau diimpor dari Persia Romawi? Buat sendiri.
Apakah kendaraan untuk perang waktu itu kuda-kuda diternak sendiri atau dibeli? Buat sendiri, ternak sendiri. Artinya Nabi itu mengajarkan mandiri. Kita mengajarkan tidak mandiri, tergantung sama orang lain. Mana ada bergantung sama orang lain energinya positif? Ajaran agama mana itu? Wow, kalau berpidato berapi-rapi kan kita harus berdiri di atas kaki sendiri, kan begitu kan? Seram kita dengarnya kan. Kalau pidato luar biasa. Tapi kenyataannya kita lihat belum nampak, belum juga kan? Ya mudah-mudahan masih diingat bahasa itu. Ya nggak bisa sukses kita Bapak Ibu di dunia ini kalau kita tidak memaksimalkan energi yang ada dalam pikiran. Maka di dalam prinsip Islam, akal ini untuk memikirkan dunia. Makanya bapak-bapak ini diberikan kekuatan akal. Karena mereka cari harta dunia untuk nafkah anak istri. Qalbu ini untuk hubungan ke Allah. Nggak boleh kita mencintai di atas Allah. Maka qalbu itu untuk ketuhanan. Itulah istilah muncul istilahnya akal Jerman, qalbunya Mekah. Nah, kalau akalnya kuat seperti Jerman, kita menguasai dunia. Qalbunya Mekah, Ka'bah, nah, kita menguasai akhirat. Itulah yang dibahasakan Imam Syafi'i tadi. Dengan ilmu umum kita bisa menguasai dunia, dengan ilmu agama kita menguasai akhirat. Kan kita mau bahagia dunia akhirat. Mana bisa kita tinggal dua-duanya? Dua-duanya harus dikuasai gitu Pak. Itu kalau mau sukses, maka pakai energi positif. Jangan suka malas-malasan, putus asa, nyari kambing hitam, nyalahkan orang lain, gak pedean orangnya. Gak pedean ini pun bahaya. MPDN ini memblokir rezeki. Kita nggak bisa sukses. Saya kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita punya teman sukses, ada jadi menteri, ada jadi gubernur. Tiba-tiba menteri, gubernur, sini banyak menteri. Mereka diskusi. Kita dipanggil. Ayo sini diskusi, ini banyak pejabat. Nggak usah lah. Kenapa? Aku kan orang biasa, bukan pejabat. Nah begitu kita bilang nggak usah, nggak pede, kita keblokir rezekinya. Kita nggak akan jadi pejabat Pak. Diblokir dengan tidak percaya diri tadi. Tapi kalau kita percaya diri, oh iya mantap, saya ikut. Dalam hati kita, tapi jangan diucapin. Dia jadi menteri kemarin matematikanya 5, aku 9, masa kalah pintar dari dia. Nah gitu kan. Nimbrung diskusi. Begitu diskusi dengan menteri-menteri, kasih ide-ide. Kalau menurut saya begini, tunjukkan kecerdasan kita, ide. Nah, menteri-menteri lihat, wah bagus juga bapak ini. Udah nanti angkat jadi dirjen aja lah. Yang satu bilang, oh jadi ini aja lah. Kita dapat energi positif gitu. Jadi kalau tidak pede itu energinya negatif, nggak percaya diri. Buang Pak, jauh-jauh. Itu pemblokir rezeki, buat kita nggak sukses. Percaya diri aja, om kita punya Allah kok. Ya, jangan nggak pede. Semua orang nggak pede itu hidupnya susah, nggak bisa sukses dia. Harus percaya diri. Itu harus paham kita energi positif ini. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, cintai diri sendiri. Ini saya ambil dari istilah orang barat, sebenarnya ini sesuai dengan Islam. Mereka membahasakannya dengan istilah self love. Mencintai diri sendiri. Gimana cintai diri sendiri itu? Diri kita ini Bapak Ibu secara spiritual Jawa kuno atau modern ini punya energi menarik rezeki. Jadi kita nggak boleh pelit sama diri kita. Pelit sama diri itu gimana Ustaz? Misalnya ibu naik kereta api ke Surabaya. Tahu-tahu sampai Bandung haus banget. Datanglah itu aqua, datang minuman. Uangnya ada di 500.000. Dia bilang, nggak usah lah dibeli di sini mahal. Aquanya 10.000, 15.000. Ntar aja lah sampai Surabaya. Beli di Alfamart 3.000 katanya. Ini pelit sama diri sendiri. Nggak boleh. Orang pelit begini, rezekinya makin seret. Secara hukum energi. Kenapa? Kalau bahasanya, sama diri dia aja pelit, gimana sama orang lain? Nah kalau kita sudah berhitung begitu, bahasa Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, la tahsu, jangan kau berhitung-hitung. Kalau kau terlalu berhitung-hitung pelit, maka Allah berhitung ngasih rezeki sama kamu. Itu bahasa hadis Nabi, hadis Sahih Bukhari. Gak boleh pelit sama diri sendiri, karena itu kebutuhan dia. Akhirnya bahaya Pak, bisa-bisa kita sakit
Ginjal, nauzubillah, lebih bahaya. Gara-gara 10.000 sakit ginjal, nauzubillah. Ada yang begitu, ada. Tetangga saya ada begitu. Cuma saya nggak boleh ngatai sampai meninggal, sakit ginjal akhirnya. Ya, padahal udah dokter beliau. Itu bahaya. Hati-hati Bapak Ibu. Ini tanpa kita sadar nggak boleh. Jadi cinta diri kita sendiri. Jangan mau diri kita dikendalikan hawa nafsu. Hilangkan kemelekatan. Mencintai sesuatu berlebihan selain Allah. Ya, itu nggak boleh. Self love itu kita cinta diri kita. Jangan dikendalikan hawa nafsu. Tapi kebutuhannya kasih. Aduh, pingin banget aku makan enak di warung sederhana. Sudah 3 bulan nggak pernah makan di situ katanya. Makan aja, mau 100-200 ribu nikmatin aja. Penting kantong masih cukup uangnya. Ini udah pingin meleleh, dia lewatkannya lagi. Pergi dia ke warteg, 10-15 ribu. Pelit sama diri sendiri, nggak boleh. Kalau udah pingin kasih dia, itu narik rezeki tuh Pak. Ruh kita ini, jiwa kita ini narik rezeki. Jangan disiksa. Maka dalam Islam itu tidak boleh menyiksa diri. Melukai diri nggak boleh. Puasa wisol terus menerus nggak makan nggak boleh. Haram. Kenapa? Karena nyiksa diri. Apalagi sampai bunuh diri. Lebih haram lagi. Itu neraka kita kan. Jadi self love itu harus paham juga. Cintai diri. Kalau sudah kita bisa mencintai diri kita, maka nanti kita pun bisa mudah mencintai orang lain seperti diri kita gitu loh. Ini sama dirinya aja pelit, gimana mau sama orang lain pelit? Aku aja nggak mau beli untuk aku, gimana untuk kau? Enak aja lo. Nah gitu yang muncul kan. Untuk aku aja enggak katanya, apalagi kamu katanya. Makanya jadi pelit jadinya. Itulah yang buat kita sempit jadinya. Ini dalam hukum energi begitu. Dan itu sesuai dengan syariat Islam. Ya. Itu membuat kita terhalang dari sukses. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, biasakan hidup tenang, damai, bahagia saja. Ya, hidup kita ini Bapak Ibu pasti ada fase-fase. Inna ma'al usri yusra. Pasti ada masa-masa sulit. Nah, kalau kita berhadapan dengan masa sulit, jangan overthinking, jangan masukkan ke hati. Biasakan hidup tenang bahagia, tenang bahagia. Itu frekuensi tenang bahagia, itu frekuensi surga, saya sebut begitu. Makanya orang nanti ketika kita meninggal, coba perhatikan bagus-bagus. Apa kata Allah ketika orang meninggal? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kenapa dipanggil jiwa yang tenang? Kok enggak jiwa yang penyabar, jiwa yang bersyukur, jiwa yang macam-macam. Tapi dipanggil jiwa yang tenang. Karena jiwa yang tenang itu di situ ada sabar, di situ ada syukur, di situ ada bahagia, sempurna. Makanya dia tenang. Kebutuhan jasmaninya terpenuhi, kebutuhan rohaninya terpenuhi. Sayang dia kepada jasmaninya, sayang dia kepada rohaninya. Maka tenang. Karena tenang damai itu frekuensi surga. Begitu kita hidup tenang damai, mati dipanggil dalam keadaan tenang damai, fadkhuli fi ibadi. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali engkau dengan ridho. Allah ridho. Setelah ridho digolongkan kepada hamba baru masuk surga. Artinya orang yang tenang damai itu yang dapat ridho Allah dan dapat surga. Karena frekuensi tenang itu frekuensi surga. Baru kita masuk ke dalam surga. Satu frekuensi. Kalau hidup kita frekuensi surga di dunia, di bumi, mati dalam keadaan frekuensi surga, tenang. Kemudian setelah mati pun masuk surga. Karena kita sudah di frekuensi surga. Coba kalau ibu di frekuensi neraka. Neraka itu frekuensinya apa? Isinya apa? Marah, jerit-jerit. Wow, ngamuk-ngamuk di rumah, banting-banting. Ya kan? Itu kan neraka. Orang neraka itu menjerit, tersiksa, merintih kepedihan. Nah, itu neraka. Jadi kalau orang selalu menderita, menjerit-jerit kepedihan, tidak pernah bersyukur, selalu mengeluh, mencela, nah, itu neraka. Bisa nggak masuk surga orang seperti itu? Tidak bisa. Karena dia berada dalam frekuensi neraka. Mati, dilaknat, masuk neraka langsung. Karena selalu mencela, selalu jerit-jerit, marah-marah, tak pernah bersyukur. Maka secara ilmu frekuensi kan gampang kita terima. Ya nggak mungkin lah bisa. Kita mau mutar radio di FM.
FM itu apa aja radionya, dapat semua. Kalau kita mau gambar gelombang SW1 nggak bisa. Kenapa? Karena kita di frekuensi F, pindah dulu frekuensinya baru bisa dapat tersambung. Maka kalau kita selalu hidup tenang bahagia, ini frekuensi sorga. Frekuensi sorga itu isinya tenang damai bahagia dan berkelimpahan. Maka secara energi spiritual modern mereka sebut dan sesuai dengan Islam, ini akan menarik kelimpahan. Mudah kita dapat rezeki. Maka disebut David Hawkins ditelitinya, gak ada orang yang hidup tenang damai itu yang pengangguran, gak ada, 0%. Ya, kita jaga menjualan, tenang aja, datang orang mau beli, pakai energi positif. Energi positif apa? Kita senyum tenang. Mau cari apa Pak? Cari apa Bu? Nah, kalau ibu-ibu misalnya jual batik, jual apa, pakaian. Ini Bu, coba lihat nih. Ini kemarin buatan anak-anak pesantren kita. Kemarin kita didik 6 bulan mereka buat pakaian batik, pakaian baju, gamis. Ini hasilnya, cakep hasilnya. Buatan tangan, made in home, ya, buatan tangan. Kita jelaskan dengan senyum, jelasin bagus-bagus senyum. Dia akan mikir, karena kita narik energi positif. Iya ya, yaudah saya beli katanya. Tapi kalau Bapak nawarin dagangan dengan energi negatif apa coba? Begitu datang pelanggan, udah kayak musuh, mukanya udah sungut. Nah, orang lihat ini mukanya udah kayak jeruk perut gitu. Kayak jam 12 malam. Orang udah malas. Karena kita energinya negatif. Enggak ketarik rezeki itu. Tambah lagi ketika kita ngomongnya nawarin kayak orang di pasar-pasar. Belilah Pak, belilah Pak, belilah Pak. Banyak. Karena hukum energi itu Bu, Pak, kalau kita minta maksa, itu dia jawabannya nolak. Pasti hati kita nolak. Cobalah. Itu semua orang itu hukum energi. Kalau kita nawarin maksa-maksa gitu, dia energinya nolak. Makanya dalam energi itu ketika kita minta, lepaskan, ikhlas. Kalau ditolak kita sudah siap. Nah. Dan kalau kita nawarkan barang dengan senyum, tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Kalau banyak sedekah banyak rezeki Kak. Banyak. Makanya kadang-kadang mohon maaf orang Cina itu dagangnya bagus. Mereka pelanggan jadikan raja. Makanya mereka lebih laris. Coba orang kita, kebanyakan kan mukanya kayak jeruk purut. Kayak musuh aja pelanggan itu dibuatnya. Tak mau belinya itu katanya. Cobalah. Baru datang udah gak mau beli katanya. Harusnya ditarik. Ini Pak, gak apa-apa gak beli dia. Tapi tarik pakai energi positif. Senyum, tawarin. Nah, dengan ikhlas tadi itu. Energi positif, senyum, ikhlas kita jelasin. Ini Pak begini. Ini buatan anak-anak begini-begini. Alhamdulillah sudah banyak kita buat. Dan alhamdulillah sudah kita berdayakan. Inilah hasilnya bagus-bagus Pak. Dia pun mikir, iya juga ya kalau aku beli bagus, kebantu anak pesantren lagi. Nah, ya udah sini saya beli katanya. Pasti katanya gitu Pak. Karena itu udah ketarik itu 80% udah ketarik dia. Itu contoh ya dalam kehidupan kita ini bagaimana energi positif itu tenang damai bahagia itu menarik rezeki. Itu contoh praktisnya supaya kita percaya. Ya, jadi kita bisa sukses, bahagia, tenang damai. Baru yang terakhir dalam hukum fisika kuantum atau spiritual modern disebut usaha. Jadi usaha ini nomor 5 sebenarnya dalam kehidupan kita. Usaha itu Pak, kita harus isi dengan yakin, percaya sama Allah. Kita dibantu ya. Udah itu usaha itu ada usaha fisik, ada usaha bentuk kolbu. Dalam ilmu spiritual modern, kita itu tidak ada istilah menunggu. Maksud menunggu itu gimana? Kita mau beli mobil, tunggu aja di rumah, ya Allah, datangkanlah mobil sama aku. Tunggu mobil turun dari langit. Gimana caranya? Tingkat rohaninya pun enggak, nah, gitu kan? Enggak bisa. Dalam ilmu hukum energi, kita itu tidak boleh menunggu. Yang boleh itu mempersiapkan diri, memantaskan diri nerima rezeki itu. Kita minta uang miliaran, pantaskan diri kita siapkan. Kita pingin mobil,
Nah, buat usahanya, buat di rumah gitu gerasi mobil, gerasinya. Ya Allah, aku buat gerasi mobil ini. Datangkanlah mobil sama aku. Buat, siapkan. Itu sudah berniat kita. Innamal a'malu biniat. Namanya usaha insting. Nah, orang Muslim bilang usaha insting. Dalam bahasa Islam kita sudah niat. Niat itu narik dia. Kita sudah mempersiapkan diri. Jadi nggak ada sifatnya dalam Quran itu, dalam hadis nganggur. Kalau nganggur nunggu aja, nggak dapat. Kadang kemarin orang buat meme apa itu kan, gambar, poster. Memang rezeki di tangan Tuhan katanya. Ya. Tapi kalau kau tidur saja, Tuhan pun lepas tangan katanya. Dia mau naik rezeki, tapi tidur aja rezeki. Gimana caranya? Ya. Memang rezeki tangan Tuhan katanya. Tapi kalau tidur saja kerja, nggak mau kerja. Ya gimana, Tuhan pun lepas tangan katanya. Orang ketidur aja, mau dikasih gimana? Wadahnya nggak disiapin. Nah, makanya dalam bahasa frekuensi sifat modern kita diajari, dan itu sesuai dengan Islam. Siapkan diri kita, pantaskan diri kita nerimanya. Nah, itulah maka tadi percaya diri, pantaskan diri kita. Pantas nggak kita nerimanya? Kalau kita sudah siap, sudah pantas, maka dia ketarik dengan mudah. Tapi kalau kita nggak siap dan tidak pantas, itulah yang membuat tadi. Itulah termasuk dalam tadi nggak percaya diri tadi, merasa nggak pantas, keblokir kita dari rezeki itu sendiri. Akhirnya kita susah suksesnya di dunia, juga di akhirat gitu. Nah, jadi tidak ada istilah berdiam diri, yang ada mempersiapkan diri. Ya. Kalau saya dulu cita-citamu apa Sal? Mau jadi hakim apa jadi dosen? Jadi pengajar, dosen. Saya mau jadi dosen ya. Jadi hakim aja lah, kata mendiang ayah saya. Karena ayah saya dulu sempat jadi pengacara. Malas, takut nanti saya tahu. Kata Nabi, hakim itu duanya masuk neraka, satunya masuk surga. Saya bilang gitu, takut saya bilang. Kalau jadi dosen kan enak, mandala ala khairi kafa'ili. Orang yang menunjuki kepada yang baik dapat pahala dengan orang. Seperti saya ngomong gini yang baik-baik, Bapak Ibu nanti amalkan, saya dapat pahala. Nah, itu semangat saya dulu jadi dosen. Nah, akhirnya saya milih jadi dosen. Nah, ketika saya mau jadi dosen, saya mempersiapkan diri, mantaskan diri. Selesai saya S1, saya lihat mau jadi dosen lamar. Tiba-tiba syarat menjadi dosen harus S2. Loh, syaratnya berubah. Gak terpenuhi syaratnya. Udah, saya S2 langsung. Nah, S2 saya di Jogja dapat beasiswa. Nah, saya mempersiapkan diri. Semester 1, 2 saya masuk Malja Bahasa Arab, Hubbul Watan. Semester 2, 3, 4 saya masuk boarding house English di ISPO. Kenapa? Jadi dosen itu ujiannya nanti Arab Inggris. Saya siapkan diri saya. Saya bisa Arab, saya bisa Inggris. Saya siapkan. Semester 5 saya sudah ngajar bahasa Inggris di kursus. Saya nggak mau bisnis lain. Kenapa? Kalau saya nanti bisnis lain, MLM seperti teman saya, pecah pikiran saya. Sementara cita-cita saya dosen. Dan dosen itu memerlukan kekuatan bahasa pada saat itu kan. Akhirnya saya ngajarnya bahasa Inggris, saya mau kerja tambahan, tapi yang menyampaikan saya ke cita-cita jadi dosen gitu. Akhirnya saya semester 5, 6, 7, saya ngajar bahasa Inggris di kursus. Udah, selesai saya S2, bulan 10 saya wisuda, bulan 12 testing. Selisih 2 bulan. Langsung saya lulus, 2 orang cuma lulus. Testingnya apa? Bahasa Arab, bahasa Inggris, komprehensif, kemudian TPA, tes potensi akademik. Yang daftar ada dari USU, ada alumni Aligar, ada alumni UGM, ya, macam-macam. Namanya orang pingin PNS kan. Jadi yang dari Aligar luar negeri, dari USU UGM, mereka enggak. Ya. Dari Aligar, UGM USU mereka jago bahasa Inggris, Arab nggak bisa. Saya bisa. Ya. Yang dari Mesir, mereka bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, Inggrisnya lemah. Saya bisa. Akhirnya yang lulus saya. Kenapa? Karena saya mempersiapkan diri. Ini contoh. Jadi kalau kita mau sesuatu itu persiapkan gitu. Jangan malas. Kalau bahasanya ikuti sunatullah. Penuhi rukunnya. Rukun syaratnya dipenuhi. Baru kita mudah nyampe ke tempat. Nah itu bahasa hukum energinya Pak. Jadi nggak ada istilah nunggu gitu. Nggak ada. Nggak boleh nunggu. Makanya bahasa Nabi itu kan keluar cari rezeki, nggak boleh nunggu di rumah nyari rezeki turun dari langit, nggak bisa, nggak boleh. Islam tidak mengajarkan gitu. Islam mengajarkan keluarlah
Seandainya engkau keluar cari nafkah, betul-betul tawakal kepada Allah, tawakal penuh, mohon ke Allah, niscaya engkau akan pulang dengan membawa rezeki. Apakah kau tidak memperhatikan betapa banyak burung yang pergi terbang tanpa membawa apapun, dan dia pulang dengan membawa makanan untuk anak-anaknya? Ya, Nabi sampai membahasakan itu. Artinya apa? Kita harus tetap berusaha, harus mempersiapkan tidak boleh malas. Kalau malas energinya negatif, Tuhan gak suka. Dan kita tidak bisa sukses dengan sifat malas itu. Baik, saya kira ini 5 hal yang penting untuk saya sampaikan supaya kita bisa sukses di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan.